Bismillahirrahmanirrahim. Cara menulis dengan transliterasi. Yang dimaksud transliterasi di sini yaitu ketika tulisan Arab ditulis dengan tulisan Latin. Maka itu perlu ditulis dengan transliterasi karena ada beberapa huruf di dalam bahasa Arab itu yang tidak ada di dalam huruf Latin ya. Kemudian di dalam bahasa Arab itu juga ada matnya panjang pendek itu yang mana itu juga tidak ada di dalam huruf-huruf Latin. Oleh karena itu nanti di sini kita akan menulis tulisan-tulisan Arab itu dengan tulisan Latin yang dengan huruf-huruf eh, yang mungkin tidak ada di dalam huruf Latin tetapi ada di dalam huruf Arab dan juga menulis dengan mat-mat yang ada di dalam bahasa Arab itu. Uh, kita langsung pada contoh misalnya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah untuk panduan bagaimana hurufnya atau huruf apa yang digunakan, kemudian bagaimana panjang pendeknya, barangkali nanti panduannya bisa di-download di deskripsi video ini aja ya. Jadi saya di sini hanya akan menunjukkan bagaimana cara mengubah ya, karakter-karakter di dalam tulisan itu menjadi ya tulisan transliterasi yang benar. Nah, misalnya kita mau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita tulis Bismillah. Nah, ini panjang. Bismillah. Begini. Nah, perlu diketahui bahwa dalam penulisan transliterasi itu kalimat itu diwakafkan per kata. Jadi kalau kita mau menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka itu harus ditulis seolah-olah wakaf per kata ya, sehingga tulisannya itu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulisannya begitu. Bismillah Al-Rah. H itu H ada titik di bawahnya ya. Ar-Rahman panjang. Al-Rahim. Nah, tulisannya begini. Jadi sebenarnya transliterasi ini hanya ada dua karakter yang paling pokok ya, hanya ada dua karakter yang nanti disisipkan di dalam kalimat itu, yaitu titik di bawah huruf dan garis di atas huruf. Nah, titik di bawah huruf itu ya untuk huruf-huruf tertentu, misalnya H, kemudian apalagi zo kalau nggak salah ya. Sehingga itu nanti akan ya menggunakan titik di bawahnya itu. Kemudian kalau untuk mat itu menggunakan garis di atas huruf itu. Nanti bisa lihat di panduannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lanjut jadi al itu harus tetap ditulis al ya, walaupun dia bersambung dengan huruf syamsiah. Misalnya seperti Ar-Rahman itu tetap harus ditulis Al-Rahman. Alhamdulillahi alamin. Nah, begini. Lalu bagaimana cara kita merubah karakter-karakter ini ya? Ini seperti ini menjadi karakter yang
Benar, sesuai penulisan transliterasi. Pertama-tama, kita pastikan bahwa di komputer kita sudah terinstall Times New Arabic ya. Jadi font Times New Arabic. Nanti untuk font Times New Arabic juga bisa di-download di deskripsi video ini. Eh, Cara installnya gampang, nanti tinggal di-download. Kalau sudah di-download, tinggal di copy paste ke ini. Windows, kemudian font. Nah, ini ya, font. Tinggal di paste aja ke sini. Nah, itu sudah otomatis terinstall. Nah, kalau sudah terinstall ya, kita tinggal ganti aja. Jadi font ini semuanya menggunakan Times New Roman. Kecuali simbol-simbol ini yang menggunakan Times New Arabic. Ya sebenarnya bisa kalau misalnya langsung semuanya itu diblok dijadikan Times New Arabic bisa. Hanya saja ya kan semuanya jadi Times New Arabic. Padahal kalau penulisan karya tulis ilmiah kadang-kadang itu mengharuskan fontnya itu menggunakan Times New Roman. Nah oleh karena itu kita tetap menggunakan Times New Roman. Hanya saja simbol ini yang kemudian menggunakan Times New Arabic. Caranya adalah saya akan kasih tahu cara yang paling sederhana dulu. Eh, Ya tinggal di-blok aja. Ini di-blok aja dulu ya, di-blok, kemudian tekan kontrol, ini di-blok juga, di-blok. Ya pokoknya simbol-simbol ini di-blok aja. Nah, kalau sudah di-blok begini, tinggal diganti aja fontnya menjadi Times New Arabic. Ini, Times New Arabic. Nah, sudah jadi begini. Jadi sekali lagi, kapan menggunakan kurung kurawal? Jadi kurung kurawal itu untuk memunculkan titik di bawah huruf ini ya, kayak di bawahnya huruf H ini. Dan kapan menggunakan tanda lebih besar itu untuk memunculkan garis di atasnya ini. Jadi nanti bisa dilihat di panduan aja. Nah gitu. Nah cuma masalahnya kadang-kadang kalau kita nulis skripsi, tesis, disertasi. Nah ini kan tulisannya tidak hanya 2 baris begini. Bisa jadi sampai 60 halaman, sampai 100 halaman. Nah itu kan agak susah kalau kemudian ini harus diganti satu persatu kayak gini. Nah oleh karena itu kita kalau misalnya tulisannya banyak bisa pakai cara yang kedua. Nah misalnya kayak gini ya. Ini ada 9 halaman eh, yang semuanya menggunakan transliterasi seharusnya kayak ini nih. Nah, ini banyak simbol-simbol yang seharusnya ini dirubah fontnya menjadi Times New Arabic. Nah, ini kan banyak. Nah, sampai 9 halaman. Nah, kalau misalnya pakai cara yang seperti tadi satu-satu agak susah. Nah, caranya adalah kita klik ini ya, replace ya. Nah, kebetulan punya saya ini bahasa Indonesia, jadi ganti atau replace di sini, klik, kemudian apa yang mau diganti, simbol ini, ya, yang mau kita ganti, diganti dengan apa? Diganti dengan simbol yang kayak gini juga, tetapi fontnya pakai Times New Arabic. Maka kita klik ini, nanti kalian yang pakai bahasa Inggris, Office-nya tinggal disesuaikan aja ya, diingat-ingat ini tombolnya. Oke, kemudian ini kursornya tetap di sini ya, kursornya di sini. Kemudian format, font. Nah, lalu font ini. Font ini kan ada dua, yang atas sama yang bawah. Nah, ini yang dirubah yang atas ya. Dirubah Times New Arabic. Oke. Nah, di sini sudah muncul font Times New Arabic. Nah, setelah itu replace all atau ganti semua. Tinggal pencet aja. Nih ada 453 karakter yang baru saja diganti. Nah, bayangkan kalau 453 ini diganti satu persatu kan lumayan melelahkan. Oke,
Kemudian karakter yang kedua ada ini, simbol yang kedua ya, kurung kurawal tutup. Ini, yang ini juga. Karena ini sudah diganti tadi fontnya menjadi Times New Arabic, jadi kita nggak perlu ganti di sini lagi, karena ini sudah muncul di sini ya. Tinggal ini aja, replace all, ganti semua. 168 simbol atau karakter yang kita ganti. Oke. Kita tutup. Nah, sudah kita lihat sudah berubah ya. Jadi sudah menggunakan font transliterasi. Ya, hanya itu saja. Jadi cukup mudah. Terima kasih.